Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutala Tika dari kelas HP 3C dengan NIM 212131090 akan menjelaskan tentang lafal dalalah yang jelas. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Langsung saja masuk ke slide yang pertama, yaitu ada pengertian dalalah. Secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab yaitu dalalah, dalalatun, yang berarti menunjukkan atau pertunjukan. Sedangkan secara istilah yaitu suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Selanjutnya ada macam-macam dalalah. Yang pertama yaitu dalalah lafdhiyah atau wadihah. Dalalah lafdhiyah atau wadihah adalah dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Tingkatannya yang paling jelas adalah muhkam, kemudian di bawahnya ada mufassar, nas, dan yang paling ringan tingkatan kejelasannya adalah zahir. Zahir yaitu lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Contoh dari zahir yaitu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Yang kedua ada nas, yaitu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna dari asal teks itu. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwilkan, dan dinas. Nas ini hampir sama dengan zahir. Contohnya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat ini bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat dalikal bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga ada mufassar, yaitu lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contohnya ada pada Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi azaniyatu wazani wa fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap dari mereka 100 kali dera. Kata mi'ah yang berarti 100 itu tidak bisa diartikan dengan jumlah lain, misalnya dengan jumlah 1 atau 1000 atau 10. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Yang terakhir ada muhkam, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qot'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, atau dinasah. Muhkam ini menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz yang lainnya. Contohnya ada pada Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa'lamu annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.